Bismillah, assalamualaikum kawan. Hari ini saya kedatangan motor roda 3 ya, Nozomi. Yang kasusnya motor ini itu susah dihidupkan ya. Jadi datang ke saya dalam keadaan kunci patah ya, tertinggal di dalam. Nah, terus tangki BBM-nya pun ini sudah berkarat ya. Jadi motor ini sudah kemasukan air. Nah, ini motor riwayatnya katanya susah dihidupkan ya. Harus menggunakan bantuan daripada aki. Nah, motor ini itu dari pemerintah Kabupaten Bogor ya, Dinas Lingkungan Hidup, untuk inventarisnya Dusun 3 ya, daripada Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ya. Nah, itu ada project tuh apa, bikin kanopi ya. Nah, terus jadi kita mau lihat jalur-jalur perkabelannya ya. Nah, berhubung di sini kunci kontak sudah rusak, nanti kita lihat nih untuk outputnya daripada aki ini setelah regulator kiprok ya. Nanti kita buka dulu. Nah, kita angkat nanti tangki, jok kita angkat tangki karena kita tidak akan menggunakan tangki dulu ya. Kondisinya sangat berkarat ya. Nah, sekarang kita eksekusi. Nah, kita lihat tuh. Jadi motor ini itu sudah menggunakan CDI-nya Shogun ya. Nah, kita lihat nih, ini CDI-nya sudah Shogun. Berarti motor ini itu sistem pengapiannya DC ya. Jadi ini itu sudah DC. Nah, kalau berarti sudah diganti ya. Motor ini itu sudah diganti CDI-nya menggunakan Shogun ya. GL Pro ya, sama ya. Shogun 110 ya, SP sama ya. Cuman kita nggak tahu panjang pickup daripada si motor Nozomi ini ya. Panjang pickup pengapiannya. Kalau riwayat motor ini susah dihidupkan, kebluk, lelet ya dihidupkannya. Kita sendiri aja nggak tahu untuk panjangnya pickup daripada pulsar pengapian ini, karena di CDI di sini itu sudah menggunakan kepunyaan daripada Shogun ya. Nih mereknya Terki ya. Sekarang saya mau melihat pulsar ya. Nah, kita setting dulu di 2K ya. Kita lihat dulu untuk pulsarnya apakah bagus atau tidak ya si pulsar ini. Nah, kondisi pulsar di sini hitungannya bagus kawan ya, di bawah 200 kilo ohm ya. Kita mau melihat apakah strom 3 pasnya ini masih bagus apa tidak ya. Nah, ini kita mau melihat. Nah, kita lepas dulu businya kawan ya. Sekarang saya menggunakan lampu bolam ini ya. Nah, kita ukur jalur yang dari spoolnya kawan ya. Nah, kita engkol apakah voltasenya ada atau tidak ya. Saya engkol. Nah, ada kawan ya. Nah, cara pengecekannya itu seperti ini. Jadi ini langsung ngonek semua ya. Nah, saya engkol lagi. Nah, ada, terus ada. Nah, berarti voltasenya ada ya. Nah, untuk keluaran kiprok di sini itu adalah berwarna merah ya. Nah, ini soketnya kiprok. Nah, kita pasangkan ke negatif. Nah, kita ukur. Nah, sekarang kita lihat outputnya daripada regulator kiprok ya, yang keluar daripada setrum polnya dia ya. Nah, sekarang saya pasangkan bohlam LED ini, kita colokkan ke kabelnya warna merah ya.
kita periksa dari outputnya regulator kiprok ini keluar api atau tidak ya. Nah, berarti voltasenya ada kawan ya. Terus kalau outputnya ini ada, berarti CDI ini itu Shogun itu kan DC ya. Sekarang kunci kontak ini kan sudah rusak kawan ya. Jadi untuk inputnya daripada CDI ini, polnya ini kita ambilkan langsung saja ya, lewat outputnya regulator kiprok ya. Nah, ini saya menggunakan jarum pentul. Nah, kita pasangkan ke outputnya regulator kiprok ya. Nah, ini seperti ini aja. Yang harusnya daripada CDI ini harusnya hidup ya, karena kondisi pulser hidup juga ya, kondisi pulsernya bagus. Nah, sekarang input untuk tegangan daripada CDI ini kita langsungkan saja ya dari outputnya regulator kiprok. Sekarang kita tes ya untuk dokusi ini, kita lepas, kita tes ada apinya atau tidak ya. Nah, kita ukur dulu, kita engkol. Nah, ada kawan ya. Nah, motor ini pengapiannya ada, keluar dari spoolnya pun ada. Cuman di sini saya menggunakan jumper aki untuk menghidupkan motornya. Jadi riwayat dari motor ini itu, si aki itu terkadang suka cepat habis ya pengisiannya. Nah, sekarang saya mau menghidupkan motor ini menggunakan aki. Kita tidak menggunakan spool, kita mau mengukur output voltase yang keluar dari kiprok ini ya. Nah, sekarang saya mau hidupkan. Kenapa saya menggunakan jumper aki di motor ini? Karena saya mau mengukur polnya ya, takutnya overcharging. Karena CDI ini menggunakan yang biasa, overcharging takutnya malah rusak ya. Kita ukur dulu voltase dari outputnya kiprok ini. Nah, sekarang kita mau mengukur voltase yang keluar dari motor ya. Nah, ini kita pasangkan ke masa, kita ukur di 200 dulu, takutnya dia overcharging ya. Nah, motornya nggak mau stasioner kawan ya. Kita lihat voltasenya ya kawan ya, kita gas ya. Nah, jadi begini kawan ya. Nah, lihat output daripada regulator kiprok ini sudah overcharging kawan ya. Nah, dia itu tembus di 27 volt ya. Nah, pantas saja si aki itu rusak mulu ya. Nah, dia kembung panas ya, karena si regulator ini itu overcharging. Nah, bagaimana coba kalau CDI yang KW ini cepat rusak juga ya, karena kelebihan voltase. Nah, di sini angka
output daripada regulator kiprok itu mencapai di 27 volt ya, yang untuk standar dia itu di 15 volt ya, 14,70. Nah, berarti kerusakan pertama ini berada di kiprok ya. Jadi nanti kiprok ini harganya lumayan mahal. Aplikasi bisa menggunakan kiproknya kepunyaan Thunder, karena Thunder juga menggunakan 3 pasa ya untuk kiproknya ini, tapi untuk kelas standar pun lumayan mahal ya. Nah, untuk kasusnya di motor ini yang hidupnya susah, karena tadi itu kita mengengkol aja susah ya. Riwayat daripada CDI ini itu kan panjang pickup kepunyaan Shogun itu berdiri di 14 mili ya. Sedangkan untuk motor Nozomi ini kita nggak tahu panjang pickup pengapiannya untuk si Pulsar. Jadi kita melihat dulu ya panjang Pulsar, panjang pickup pengapian dari motor Nozomi roda 3 ini, apakah dia sama seperti kepunyaan Shogun ini atau lebih panjang ya. Jadi karena si motor ini hidupnya susah, di engkol itu terasa berat ya. Jadi kita lakukan saja pembongkaran untuk kita pastikan bisa melihat daripada pickup magnet itu. Nah, ini untuk panjang daripada pickup pengapiannya ya. Nah, sekarang kita ukur ya. Nah, ini kita lihat di sini 25 ya. Jadi di sini 25 mili ya. Kalau yang kita ketahui untuk CDI Shogun ini cuman berdiri di 15 ya. Jadi bedanya itu sudah 1 cm ya. Nah, ini pulsar, kita tarik lurus lalu kita tandai ya. Nah, ini titik pulsar kita tandai. Nah, untuk di bagian magnet ini ini kan topnya ya. Nah, top itu T ya, gambarnya T ya. Nah, topnya ini sudah kita luruskan pada posisi top. Sekarang kita tadi itu sudah menandai ini ya, di bagian daripada pulsar ini titiknya, lalu kita pasangkan. Nah, ini posisinya top si magnet. Berarti dalam posisi piston itu TMA ya, titik mati atas. Nah, sekarang kita pasangkan, lalu kita tandai ya, yang tadi kita coret itu di bagian pulsar, kita tandai lurus terhadap crankcase ya. Nah, ini kita tandai seperti ini, lalu kita ambil buka kembali. Nah, seperti ini. Nah, tandanya kan tertinggal di sini, lalu kita tarik lurus ya ke sini. Nah, sebentar, lalu kita tarik yang tanda daripada pulsar ini pada posisi titik mati atas itu kita tandai, berarti sebelah sini ya. Nah, sebelah sini kita tandai juga. Nah, ini, nah, kita tandai seperti ini. Nah, setelah kita tandai, lalu kita ukur ya. Nah, jarak daripada pulsar ini harus berada di 15 mili ya, 15 mili setelah TMA ya. Nah, ini berarti kita coret kawan ya, nih kita tandai. Nah, ini kita tandai. Nanti ini itu kita mau potong ya, kita akan menyesuaikan dengan CDI kepunyaan Shogun ini yang sebelumnya sudah diaplikasikan ke motor ini, namun tidak merubah pickupnya ya. Nah, ini kita tandai. Nah, sudah ya,
sudah kita tandai. Nah ini seperti ini. Lalu kita buka magnetnya ya, kita mau potong. Nah ini kita sudah memotongnya. Nah, kita lihat ya. Nah panjang pickupnya berubah menjadi 14 mili dengan titik mati atas berjarak bergeser di antara 15 mili ya. Nah ini kan tandanya, jadi 15 mili setelah titik mati atas ya. Nah, nanti kita tinggal pasangkan ke motornya ya. Nah ini kondisi sudah saya rapikan ya, dimana tadi kita telah merubah pick up pengapian karena si motor ini menggunakan CDI kepunyaan Sabun ya. Nah di sini saya menggunakan jumper aki untuk menghidupkan si motornya ya. Nah ini plusnya daripada aki, kita langsungkan saja ke soket CDI untuk menghidupkannya, karena si Kiprok ini output tegangannya sudah overcharging ya. Nah sekarang kita uji bagaimana si motor ini normal atau tidak ya. Nah kita hidupkan motornya, kita engkol. Nah ini kawan, hidup ya. Nah, hidupnya pun normal ya, enggak ginjal ya, enggak naik turun ya stasionernya ya. Jadi Kiprok ini sudah overcharging. Kenapa saya menggunakan jumper aki untuk menghidupkan ini? Nanti proses ini kita tutorialkan ya, dia mau mengganti Kiprok apa, original bawaan Nozomi ini, atau nanti mau ke Kiproknya kepunyaan Thunder ya, Thunder 125 ya. Karena Thunder 125 ini sama ya, menggunakan setrum 3 pasa ya. Nah kondisi normal. Jadi kenapa di sini saya tidak menggunakan tangki untuk menghidupkannya ya? Saya di sini menggunakan tabungnya infus ya. Nah ini bensin, nah masuk ke karbu, karena tangkinya dia berkarat ya. Jadi sebenarnya CDI tipe motor apa juga bisa kita aplikasikan ya ke motor apa aja ya. Cuman asalkan ya kita bisa tahu ya, atau kita bisa menentukan daripada panjang pickup si CDI itu sendiri yang kita aplikasikan ke motor itu, supaya bisa normal ya, di engkol enteng, terus bisa hidup juga. Jadi seperti itu ya. Jadi motor ini saya anggap selesai ya, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.